Hari Raya Idul Fitri, hari yang seharusnya umat Islam merayakannya dengan penuh sukacita, bukan begitu? Dengan kebahagiaan yang harus terpancar. Patutlah semua orang bersyukur atas segala nikmat iman, Islam, dan ihsan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di suatu kisah dari kisah pilu Nabi Muhammad dan anak yatim yang terlantar di hari raya Idul Fitri. Di suatu hari raya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar rumah untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Sementara anak-anak kecil telah bermain riang gembira di jalanan, tertawa dengan penuh kebahagiaan. Akan tetapi, tampak seorang anak kecil duduk menjauh berseberangan dengan mereka. Dengan pakaian sangat sederhana, ia tampak murung, bahkan menangis terseduh-seduh. Melihat peristiwa ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera menghampiri anak tersebut. Rasulullah membuka percakapan dengan bertanya, "Nak, mengapa kamu menangis? Kau tak bermain bersama mereka?" Anak kecil yang tak mengenali bahwa orang dewasa di hadapannya adalah Rasulullah menjawab, "Paman, ayahku telah wafat. Ia mengikuti Rasulullah dalam menghadapi musuh di sebuah pertempuran. Tetapi ia gugur dalam medan perang tersebut." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus mengikuti cerita anak yang murung tersebut sambil meraba kemana ujung ceritanya. Nabi mendengarkan dengan seksama rangkaian peristiwa dan nasib malang yang menimpa anak tersebut. "Ibuku menikah lagi. Ia memakan semua warisanku, semua warisan peninggalan ayahku. Sedangkan suaminya mengusirku dari rumahku sendiri. Kini aku tak memiliki apapun. Aku tak memiliki makanan. Aku tak memiliki minuman. Aku tak memiliki pakaian. Bahkan aku tak memiliki tempat tinggal. Nasibku begitu malang, Paman. Aku bukan siapa-siapa. Tetapi hari ini aku melihat teman-teman sebayaku merayakan hari raya bersama ayah mereka. Dan perasaanku dikuasai oleh nasib kehampaan tanpa ayah. Untuk itulah aku menangis, Paman. Aku sangat sedih." Mendengar penuturan ini, batin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terenyuh. Ternyata ada anak-anak yatim dari sahabat yang gugur membela agama dan Rasulnya di medan perang mengalami nasib yang malang seperti ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera menguasai diri. Rasul yang duduk berhadapan dengan anak ini segera menggenggam tangan dan lengannya. "Nak, dengarkan baik-baik. Apakah kau sudi bila aku menjadi ayahmu dan Aisyah menjadi ibumu, Ali sebagai pamanmu, serta Hasan dan Husain sebagai saudaramu, dan Fatimah sebagai saudarimu?" tanya Rasulullah SAW. Mendengar tawaran itu, anak ini mengerti seketika bahwa orang dewasa di hadapannya adalah Nabi Muhammad SAW. "Kenapa tak sudi ya Rasulullah?" jawab anak ini dengan senyum yang terbuka.
Rasulullah kemudian membawa anak angkatnya pulang ke rumah. Di sana, anak ini diberikan pakaian yang terbaik. Ia dipersilahkan makan hingga kenyang. Penampilannya diperhatikan. Lalu Rasulullah memberikan wangi-wangian kepada anak ini. Setelah beres semuanya, ia pun keluar dari rumah Rasulullah SAW dengan senyum dan wajah sangat bahagia. Melihat perubahan drastis pada anak ini, para sahabatnya bertanya-tanya, "Sebelum ini kau menangis, tetapi kini kau tampak sangat bahagia. Kau sangat gembira." Anak ini menjawab, "Benar sahabatku, tadinya aku lapar, tapi lihatlah sekarang. Sekarang tidak lagi, aku sudah kenyang. Dulunya, aku memang tidak memakai pakaian yang bagus. Tetapi kini lihatlah, sekarang aku mengenakan pakaian yang sangat bagus. Dulu, memang aku ini anak yatim. Tapi sekarang aku memiliki keluarga yang sangat perhatian. Rasulullah SAW sebagai ayahku, dan Aisyah sebagai ibuku, Hasan dan Husain sebagai saudaraku, Ali sebagai pamanku, dan Fatimah adalah saudariku. Apakah aku tidak bahagia?" Mendengar sahabatnya, mereka tampak menginginkan nasib yang serupa. Aduh, cobalah ayah kita juga gugur pada peperangan itu, sehingga kita juga diangkat sebagai anak oleh Rasulullah SAW.